Siapa yang tidak masuk? Dinda. Nah, ya. Nah, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang vertebrata dan invertebrata. Apa itu vertebrata? Yang tidak memiliki tulang. Kalau invertebrata, hewan yang memiliki tulang. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat mengidentifikasikan siklus hewan dan bisa membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita simak video terlebih dahulu ya. Oh, ini dulu. Belum. Buktinya. Tepuk rumah. Sekarang kita simak video terlebih dahulu ya. Simak videonya. Dengarkan. Halo, saya Betul juga. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup nyamuk. Siklus hidup nyamuk adalah proses di mana nyamuk melalui tahap-tahap hidupnya bertelur hingga menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata selesai ya. Tahap pertama dalam hidup nyamuk adalah telur. Nyamuk betina akan mencari tempat yang cocok untuk menetapkan telurnya. Biasanya, nyamuk akan mencari tempat yang lembab seperti genangan air atau kolam. Setelah menemukan tempat yang cocok, nyamuk betina akan meletakkan telurnya di permukaan air atau di dekatnya. Telur biasanya berwarna putih kehitaman dan berukuran sangat kecil, kurang dari 1 mm. Tahap selanjutnya yaitu larva. Setelah telur menetas, larva nyamuk akan keluar. Larva berbentuk seperti bulatan kecil dan hidup di air. Larva nyamuk menghabiskan waktu mereka mencari makanan, tumbuh, dan berkembang biak di air. Larva nyamuk memiliki rahang seperti pincet yang dapat digunakan untuk menangkap makanan dan menggali ke dalam substrat. Mereka juga memiliki organ pernafasan yang memungkinkan mereka untuk bernafas di dalam air. Selanjutnya, setelah cukup besar, mereka akan beralih ke tahap pupa. Pupa nyamuk bergerak dengan cara yang berbeda dari larva dan dimirip dengan dewasa. Pupa menghabiskan waktu mereka untuk berkembang biak dan menyelesaikan transformasi menjadi nyamuk dewasa. Pupa memiliki 2 corak, pernapasan dan berenang di air dengan gerakan yang khas. Yang terakhir, setelah sekitar 2 hingga 3 hari di tahap pupa, nyamuk dewasa akan muncul. Nyamuk dewasa memiliki sayap yang memungkinkan mereka untuk terbang dan mencari makanan.
mencari data untuk menambah kebutuhan nutrisi mereka dalam proses reproduksi. Yang jantan di sisi lain juga membutuhkan mineral dan dapat bertahan hidup hanya dengan makan nektar bunga. Siklus hidup nyamuk bisa memakan waktu antara 10 hingga 14 hari. Siklus hidup ini dapat bervariasi tergantung pada suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan yang ada. Selama masa hidup mereka, nyamuk dapat menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam berdarah, Zika, dan chikungunya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana siklus hidup nyamuk agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, sekarang Aulia mau tebak-tebakan dulu. Yang mana Leva? Yang mana Suka? Yang mana telur? Iya sekali. Dan yang terakhir, mana nyamuk dewasa? Sekarang Aulia mau bertanya lagi. Apa ini? Lalu yang ini apa? Dan yang terakhir ini apa? Oke, terima kasih sudah menonton video Aulia. Membantu sahabat Aulia yang berada dengan Video yang kedua. Simak ya, dengarkan baik-baik. Halo Sobat Aulia, kali ini Aulia akan membahas tentang siklus hidup ayam. Apakah Sobat Aulia pernah dengar tentang siklus hidup ayam? Jika belum, simak Aulia sampai selesai ya. Siklus hidup ayam dimulai dari awalnya ayam jantan dewasa dan ayam betina dewasa yang kemudian menghasilkan telur. Telur ayam ini merupakan wadah organik mengandung zigot. Zigot sangat berguna untuk perkembangan anak ayam yang masih di dalam perut. Induk ayam akan mengandung telur selama kurang lebih 41 hari. Tahap kedua, telur tersebut akan menetas. Anak ayam yang baru keluar dari cakang memerlukan tempat dengan suhu yang hangat. Pertumbuhan dari anak ayam yang baru saja menetas akan mulai bisa dilihat ketika usianya mencapai 3 hari. Tahap ketiga yaitu anak ayam. Tahap ini, anak ayam jantan mulai menunjukkan bulu mirip jarum kasar dan bulu sayap ayam betina akan nampak lebih terbuka dan sedikit melebar. Tahap ini, anak ayam sudah bisa mencari makan sendiri. Selanjutnya, ayam dewasa. Tahap ini, ayam sudah memasuki masa dewasa. Tahap ini, ayam telah siap melakukan reproduksi perkawinan sehingga menghasilkan telur kembali. Nah, bagaimana Sobat Aulia? Ayam juga memiliki siklus hidup loh. Sekarang Aulia mau tebak-tebakan dulu. Yang mana telur? Betul, yang ini telur. Yang mana ayam dewasa? Benar, yang ini ayam dewasa. Yang mana anak ayam? Benar sekali, yang ini anak ayam. Terakhir, yang mana telur menetas? Wah, hebat. Ini adalah telur menetas. Sekarang kita urutkan yuk. Ini adalah telur ayam.
Lalu yang ini telur menetas. Kemudian selanjutnya adalah anak ayam. Dan terakhir adalah ayam dewasa. Oke, hari ini kita sudah membahas siklus hidup ayam. Apakah Sobat Aurelia mau mempelajarinya lagi? Silakan kembali ke channel kami. Video yang ketiga. Kaila dan Kaisar. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ular, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. Simak ya, dilihat. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi bulat kecil. Larva atau ular. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ular. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dikeluarkan oleh ulat. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Kupu-kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu bayi ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna dan sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ular, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Halo teman-teman, Nah, itu tadi video tentang siklus hewan ya. Nah, tadi Ibu di halaman sekolah melihat banyak ulat dimakan, banyak daun dimakan ulat. Nah, apakah ulat itu berbahaya?
kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang simak dulu penjelasan Ibu tentang pembelajaran hari ini. Nah, tadi kalian sudah melihat video yaitu tentang siklus. Apa itu siklus? Ada yang tahu apa itu siklus? Nah, berputaran kejadian yang berulang. Jadi siklus adalah berputaran kejadian yang berulang. Nah, kemudian apa itu metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Perubahan bentuk pada siklus hewan. Perubahan bentuk pada siklus hewan. Ya, coba apa itu tadi siklus? Metamorfosis? Kemudian metamorfosis itu ada yang sempurna dan tidak sempurna. Ibu, apa sih metamorfosis sempurna itu maksudnya? Metamorfosis sempurna contohnya yaitu siklusnya ada 4 tahapan. Ada misalkan ayam dewasa, kemudian telur, kemudian menetas, kemudian jadi anak ayam. Ada berapa jadi? 4. Kemudian kalau metamorfosis tidak sempurna, itu terjadi pada hewan belalang. Ya, tahapannya hanya ada 3. Ya, ke belalang, telur dulu, kemudian menetas jadi anak belalang, kemudian belalang dewasa. Jadi yang metamorfosis sempurna ada 4 tahapan. Kalau metamorfosis tidak sempurna hanya ada 3 tahapan. Nah, kemudian kalian pada kelompok ini diharapkan harus bekerja sama dengan temannya. Tidak boleh ada yang tidak boleh ada yang bercanda. Semuanya bekerja sama. Nanti kalian di sini membuat siklus hewan. Boleh hewan apa saja. Ya, nanti di sini ditulis nama kelompok, kemudian siapa saja namanya, kemudian di bawahnya digambar siklus hewan. Dibikin diagram, ya. Coba kelompok 1. Nih, yang ini dibikin ini kelompok berapa, namanya siapa saja.
Nah ini, oh warna, ya boleh diwarna dulu, dikasih warna biar bagus.
metamorfosis sempurna? Apakah kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna? Jawabannya iya atau tidak? Yang keras satu iamnya. Jadi kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangannya. Kelompok 4.
Kasih nama ya. Duduk aja dulu, duduk. Duduk. Belum beres kan? Dikasih nama tadi ini siapa? Belum dikasih nama. Ada. Kasih ya. Kasih nama dulu ya.